Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvia Hani Marlina dengan NIM 1805437 Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip evaluasi. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi program pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsya MPD dan Bapak Iik Nurpaik MPD. Selamat menyimak. Jelasan yang pertama, saya akan memulai dari pengertian evaluasi. Seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Nah, tujuan evaluasi ini yaitu agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk perencanaan kembali dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir, yaitu mengombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan. Dalam bahasan selanjutnya, saya mengambil pengertian evaluasi dari ahli, yaitu dari Sudijono dan Wharton and Sanders. Nah, menurut Sudijono, evaluasi ini merupakan sebuah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data-data kuantitatif. Menurut pengertiannya sendiri, kuantitatif ini merupakan hasil-hasil dari pengukuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi di sini merupakan hal-hal atau sesuatu yang telah atau dapat diukur. Lalu selanjutnya, menurut Wharton dan Sanders, pengertian evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini dapat berupa suatu program atau informasi, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Evaluasi bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Nah, lalu tujuan dari evaluasi itu sendiri untuk membuat perbaikan ya, agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan atau dirancang. Hasil dari evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan untuk memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen. Nah, diterapkannya evaluasi didasari pada maksud dan tujuan tertentu. Adapun dalam bahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan. Oke, next. Slide sebelumnya saya sudah singgung mengenai tujuan evaluasi, yaitu untuk perbaikan. Nah, di slide ini secara khusus saya jelaskan lagi mengenai tujuan evaluasi yang sudah dikualifikasikan ke dalam 4 poin penting ya yang bisa kita ingat. Yang pertama, ada mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman seseorang terhadap suatu bahasan atau kompetensi tertentu. Lalu mengetahui kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam suatu kegiatan atau program acara, sehingga dengan diadakan evaluasi dapat membantu memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Lalu mengetahui tingkat efektivitas suatu metode, cara, atau sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Serta yang terakhir, evaluasi ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pelaksana evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan pada suatu kegiatan, sehingga dapat dijadikan sebagai langkah perbaikan dan acuan dalam mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Yang terakhir ada prinsip evaluasi yang terdiri dari 5 poin, yaitu kontinuitas, adil dan objektif, komprehensif, kooperatif, dan praktis. Yang pertama kita bahas dari kontinuitas dulu ya. Nah, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, dalam artian harus menggunakan suatu perencanaan. Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya. Nah, lalu ada adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi,
Guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata adil dan objektif memang mudah diucapkan ya, tetapi memang sulit dilaksanakan. Meskipun demikian, kewajiban manusia harus terus berusaha dalam melaksanakan adil dan objektif ini. Nah, di sini diharapkan guru atau evaluator ini bisa berlaku secara merata dan tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada komprehensif, di mana si evaluasi ini harus dijalankan secara keseluruhan. Tidak bisa hanya memandang satu atau dua objek saja. Lalu ada kooperatif, yaitu dalam kegiatan evaluasi, evaluator ini hendak bekerja sama dengan semua pihak ya, karena evaluasi ini harus berdasarkan dengan koordinasi yang baik gitu. Nah, selanjutnya ada praktis, yaitu mudah digunakan. Jadi hasil evaluasi ini harus dapat dibaca atau dapat digunakan oleh evaluator untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.